Great. Temanya adalah When Man is Powerless, God Remains Sovereign. Ketika manusia tidak berdaya, Tuhan tetap berdaulat. Teman-teman, sahabat pendengar semuanya, tahun 2021 ya 5 tahun yang lalu, ya bangsa kita, bangsa Indonesia berduka. Pernah ingat ada kapal selam KRI Nanggala 402 ya 402 itu hilang kontak di perairan Bali, dan beberapa hari kemudian kapal selam KRI Nanggala 402 itu ditemukan di dasar laut lebih dari 800 meter di bawah permukaan laut ya. 53 prajurit terbaik bangsa Indonesia gugur dalam tugas negara karena ke-53 prajurit itu ada di dalam kapal selam ya. Peristiwa itu mengguncang hati banyak orang. Kita bertanya, bagaimana mungkin? Kok bisa? Kenapa tragedi sebesar itu terjadi? Dan jujur ya, peristiwa seperti ini selalu mengingatkan satu kebenaran yang tidak nyaman. Manusia kan punya teknologi canggih, latihan yang hebat ya. Awak kapal itu kan sudah latihan yang pasti terlatih lah ya, terpilih dari sekian banyak prajurit. Dia punya disiplin yang luar biasa, ya enggak? Tetapi tetap terbatas. Disinilah firman Tuhan berbicara dengan keras. Manusia membuat rencana di dalam hati, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Teman-teman, kadang kita hidup seolah-olah semuanya ada di tangan kita. Kita merasa kuat, merasa aman karena tabungan mungkin ya, merasa tenang karena jabatan, kedudukan, pangkat ya, merasa rohani karena sudah lama di gereja. Sampai suatu hari sebuah peristiwa yang mengguncang kita dan berkata, engkau manusia, engkau terbatas. KRI Nanggala. Bukan kapal sembarangan loh, bukan kapal selam sembarangan. Itu milik militer angkatan laut. Diawaki oleh orang-orang yang terlatih, ya enggak? Namun ketika tekanan laut melampaui batas desain struktur, tidak sanggup menahan. Jadi secara rohani, bukankah hidup kita sering seperti itu? Tekanan ekonomi, tekanan pelayanan, tekanan keluarga, tekanan dosa yang tersembunyi, tekanan luka batin. Dari luar kelihatan kuat, tersenyum di gereja, posting ayat-ayat firman Tuhan di WhatsApp, aktif melayani, tapi di dalam retak. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Teman-teman, masalahnya banyak orang Kristen tidak mau mengaku lemah. Kita lebih suka bilang gue kuat kok, aman, bisa sendiri, doa nanti aja. Padahal Tuhan tidak mencari orang yang sok kuat. Tuhan mencari orang yang jujur, lemah, dan mau bersandar padanya. Coba bayangkan ya, ada orang ya naik kapal di tengah badai, lalu berkata, tenang, saya nggak perlu jaket pelampung, saya kan bisa berenang, ya kelihatannya pede, ya enggak? Tapi laut tidak peduli dengan kepercayaan diri. Begitu juga hidup, masalah tidak peduli. Kita penatua gereja,
atau jemaat baru. Tekanan hidup tidak pernah bertanya, sudah melayani berapa tahun, yang menentukan apakah kita melekat pada Tuhan atau hanya mengandalkan diri sendiri. Yang lucunya begini, ada orang Kristen bilang, Tuhan itu gembalaku, tapi Google tetap andalanku. Nah, doa sebentar, konsultasi manusia 1 jam, firman Tuhan dibales atau dibaca cepat, chat grup gosipnya panjang, lucu tapi nyentil ini ya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan mungkin menolong loh, bukan kalau sempat, tapi sangat terbukti. Tragedi seperti KRI Nanggala 402 mengingatkan kita semua. Hidup ini rapuh, waktu kita terbatas, tidak ada yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Karena itu jangan pernah tunda-tunda pertobatan. Jangan main-main dengan dosa, jangan hidup setengah-setengah bagi Tuhan. Jadi pesan moralnya apa? Dunia mengajarkan kita untuk terlihat kuat, tapi firman Tuhan mengajar kita untuk rendah hati di hadapannya. Teknologi bisa gagal, tubuh kita bisa lemah, rencana bisa runtuh, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Kasih-Nya tidak pernah bocor. Kesetiaannya tidak pernah runtuh. Teman-teman, jadi closing statement-nya hari ini, hidup ini bukan soal seberapa hebat kita mengendalikan keadaan, tapi seberapa dalam kita mempercayai Tuhan saat keadaan tidak bisa dikendalikan. Jangan tunggu krisis baru mencari Tuhan. Cari Tuhan sekarang saat masih ada waktu, karena ketika segala sandaran runtuh, hanya Tuhan yang tetap berdiri. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini ya. Jawab jujur dan renungkan masing-masing jawabannya. 1. Dalam tekanan hidup hari ini, Anda lebih mengandalkan Tuhan atau kekuatan Anda sendiri? 2. Area mana dalam hidup Anda yang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam? Tolong jawab pertanyaan ini dan jawabannya tolong renungkan masing-masing ya. When everything you rely on collapses, God is the only foundation that never move. Ketika semua yang Anda andalkan runtuh, Tuhan adalah satu-satunya dasar yang tidak pernah bergeser. Faith is not trusting that storm won't come, but trusting God when they do. Saya ulang lagi, faith is not trusting that storm won't come, but trusting God when they do. Iman bukan percaya Dia datang, tapi percaya kepada Tuhan ketika badai itu datang. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa kami lemah dan terbatas. Ampuni kami jika sering mengandalkan diri sendiri lebih daripada Engkau. Ajari kami hidup berjaga-jaga, rendah hati, dan bersandar penuh kepada kasih karunia-Mu. Teguhkan iman kami di tengah tekanan zaman ini, dan jadikan hidup kami kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan di-share kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar banyak orang yang diberkati, agar kita tetap bersandar kepada Tuhan. Alright, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir Tuhan Yesus
memberkati. Amin.